antara dalil larangan menulis sunnah dan dalil izin menulis. Para ulama memiliki dua pandangan dalam mengarahkan dalil izin menulis dan dalil larangan menulis. A. Dalil izin menulis menghapuskan dalil larangan menulis. B. Menggabungkan dalil larangan menulis dengan dalil izin menulis. Berikut adalah penjelasan tentang hal ini. Pertama, dalil izin menulis menghapuskan dalil larangan menulis. Sesungguhnya, dalil-dalil yang mengizinkan penulisan hadis yang menghapuskan dalil-dalil yang melarangnya, karena dalil izin dalam menulis datang belakangan daripada dalil larangan. Sudah diketahui bahwa dalil yang datang belakangan menghapus dalil yang datang terlebih dahulu, ketika tidak memungkinkan untuk menggabungkan antara teks-teks yang bertentangan. Kedua, menggabungkan antara dalil-dalil yang membolehkan penulisan dan dalil-dalil yang melarang penulisan. Sebagian ulama menyatakan dalil-dalil larangan penulisan hadis dengan dalil-dalil yang membolehkan penulisan dengan beberapa cara, diantaranya 1. Larangan khusus untuk menulis hadis bersama Al-Quran dalam satu lembar, agar tidak tercampur dengan Al-Quran, sedangkan izin diberikan untuk menulis hadis pada lembar terpisah. 2. Larangan berlaku bagi mereka yang diandalkan hafalannya dan khawatir jika mereka bergantung pada tulisan, sedangkan izin diberikan kepada orang yang hafalannya kurang dapat diandalkan. Nabi pernah memerintahkan para sahabat untuk menulis bagi Abu Syah karena alasan ini. Setelah kami sebutkan bahwa pendapat yang paling kuat dan paling diterima adalah bahwa dalil-dalil yang membolehkan telah menggugurkan larangan dan Allah lah tempat meminta pertolongan. Ketakutan Nabi adalah agar kaum muslimin tidak sibuk dengan sunnah dan melalaikan Al-Quran, agar kaum muslimin tidak menjadikan kitab sebagai kitab Allah yang akan disamakan dengannya. Ketiga, tahap penulisan resmi sunnah yang suci. Yang dimaksud dengan penulisan resmi adalah negara yang bertanggung jawab melakukan penulisan dan mengawasinya sendiri. Pencatatan sunnah yang suci terjadi pada zaman Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pencatat individu. Siapapun yang ingin menulis untuk dirinya sendiri bisa melakukannya. Namun, tahap pencatatan resmi didahului oleh beberapa upaya yang bertujuan untuk mencatat sunnah suci yang secara resmi. Akan tetapi, itu tidak terjadi. Keadaan tetap seperti itu. Siapapun yang ingin menulis untuk dirinya sendiri bisa melakukannya. Hingga datanglah khalifah yang benar, Umar bin Abdul Aziz, yang memerintahkan pencatatan sunnah secara resmi. Upaya Umar bin Khattab untuk mencatat sunnah. Upaya Umar bin Khattab untuk mencatat sunnah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab berniat untuk mencatat sunnah secara resmi setelah berkonsultasi dengan para sahabat dan meminta petunjuk dari Allah. Ia melihat bahwa tidak sebaiknya melakukan hal itu karena takut masyarakat akan disibukkan dengan sunnah yang suci dan melupakan Al-Quran, serta takut masyarakat akan menganggap kitab lain sebagai pendamping Al-Quran. Dari Urwah bahwa Umar bin Al-Khattab ingin menulis sunnah, namun para sahabat Nabi SAW merasa cukup dengan yang sudah ada. Mereka menyarankan agar Umar menulisnya. Umar pun meminta petunjuk kepada Allah selama sebulan. Kemudian suatu hari ia bangun dengan keputusan dari Allah, lalu berkata, "Sesungguhnya aku ingin menulis sunnah, dan aku teringat kepada suatu kaum yang datang sebelum kalian, yang menulis kitab-kitab, lalu mereka menyibukkan diri dengan kitab tersebut dan meninggalkan kitab Allah. Aku tidak akan mencampurkan kitab Allah dengan sesuatu pun selamanya." Demikian juga Abdul Aziz bin Marwah bin Al-Hakam dari dinasti Umayyah, ayah dari Umar bin Abdul Aziz, berusaha untuk menulis sunnah yang suci. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pencatatan sunnah yang suci secara resmi. Dikenal sebagai tahap pencatatan individu hingga datang khalifah yang benar dan imam yang adil. Umar bin Abdul Aziz rahimahumullah pada awal abad pertama Hijriah, ia mengarahkan perintahnya yang mulia kepada para gubernurnya agar mereka mencatat sunnah yang mulia dan menyebarkannya di kalangan masyarakat, dengan menjaga sunnah tersebut dari kehilangan.
Maka para ulama bersemangat untuk melakukannya dan mereka mulai mengumpulkan tahap-tahap pencatatan. Dengan demikian, dimulailah tahap baru dari sunnah yang suci, yaitu tahap pencatatan resmi di tangan Umar bin Abdul Aziz. Imam Al-Bukhari berkata, Umar bin Abdul Aziz menulis kepada Abu Bakar bin Hazm, perhatikan apa yang berasal dari hadis Rasulullah SAW dan tulislah. Karena aku takut ilmu akan lenyap dan para ulama akan pergi. Jangan terima kecuali hadis Nabi dan telitilah ilmu. Dan duduklah hingga orang yang tidak tahu menjadi tahu, ketika ilmu tidak akan hilang hingga ia menjadi rahasia. Dari Sa'id bin Ziyad, Maula Al-Zubair, ia berkata, aku mendengar Ibnu Syihab menyampaikan kepada Sa'ad bin Ibrahim, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kami untuk mengumpulkan sunnah. Lalu kami menuliskannya dalam sebuah catatan dan ia mengirimkan catatan tersebut ke setiap negara yang ia kuasai. Keempat, tahap munculnya karya-karya hadis. Setelah khalifah yang adil, Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengeluarkan perintahnya yang mulia untuk mencatat sunnah yang suci. Para ulama muslim pun bersemangat memenuhi seruan ini. Pencatatan sunnah pun dimulai dan karya-karya hadis mulai bermunculan. Karya-karya hadis penting yang disusun pada abad kedua Hijriyah yaitu ada Al-Muwatta daripada Imam Malik bin Anas, Imam Ad-Dariyah. Karya-karya hadis penting yang disusun pada abad kedua Hijriah, salah satunya ada kitab Al-Muwatta, karyanya Imam Malik bin Anas. Karya-karya hadis penting yang disusun pada abad ketiga Hijriah yaitu karya Imam Abdul Razak bin Hammam Al-As-San'ani, juga daripada ada karya Imam Abdullah bin Muhammad bin Abu Saibah, juga dari Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Sunan Imam Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, juga dari Sahih Bukhari karyanya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, juga daripada Sahih Muslim karyanya Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, juga daripada Sunan Abi Daud karyanya Imam Sulaiman bin Al-As'ad As-Sijtani, juga Sunan Tirmidzi karyanya Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, juga ada Sunan An-Nasai karyanya Imam Ahmad bin Su'aib An-Nasai, juga daripada Sunan Ibnu Majah karya Imam Muhammad bin Yazid yang dikenal sebagai Ibnu Majah. Yang kelima, tahap pencatatan hadis yang murni dan sahih. Para imam sebelum Imam Bukhari rahimahullah mengumpulkan dalam karya-karya hadis mereka antara hadis sahih, hasan, dan dhaif. Membiarkan pembedaan itu kepada pengetahuan pemecah. Hingga datang Imam Bukhari yang melihat pentingnya memisahkan hadis sahih untuk pengumpulan dan penyusunan. Sehingga beliau menyusun bukunya yang bernama Al-Jami' As-Sahih dan menjadikan khusus untuk hadis-hadis yang sahih. Dengan demikian, Imam Bukhari telah mengangkat hadis ke tingkat yang tinggi dan melangkah dengan baik di masa beliau menjadikan penulisan Al-Jami' As-Sahih. Khusus untuk hadis-hadis sahih, nama buku tersebut yakni adalah Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar, dari urusan Rasulullah dan sunnah-sunnahnya serta hari-harinya. Kemudian menyusul Imam Bukhari dalam mengumpulkan hadis sahih dan menyusunnya adalah muridnya yang cerdas, Imam Muslim bin Hajjaj, yang menyusun buku sahih yang dikenal sebagai Sahih Imam Muslim dan menjadikan khusus untuk hadis sahih. Sungguhnya umat Islam menerima kedua buku ini, Sahih Imam Bukhari dan Sahih Imam Muslim, dengan baik, dan umat sepakat bahwa kitab yang paling sahih setelah kitab Allah adalah Sahih Imam Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Dan akan Anda lihat dalam pembahasan buku ini bahwa umat Muslim sangat memperhatikan sunnah Nabi
baik dari segi sanad maupun matan. Para ulama mensyaratkan bahwa seorang perawi yang hadisnya diterima harus adil dalam agamanya dan kuat dalam hafalannya. Mereka juga mensyaratkan syarat-syarat dalam matan yang cukup untuk menjaga dan melindungi hadis, sehingga sebagaimana umat muslim memperhatikan sanad dan mempelajarinya, mereka juga sangat memperhatikan matan dengan penuh perhatian dan menyaringnya dengan teliti. Dan ini telah dimulai pada tahap yang sangat awal, yang dimulai pembagian hadis dari segi penerimaan dan penolakan. Para ulama, baik dahulu maupun sekarang, memberikan perhatian yang sangat besar untuk membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang cacat. Mereka berusaha mengetahui mana yang diterima dan mana yang ditolak dari riwayat-riwayat tersebut. Hal ini karena hadis merupakan sumber kedua dari sumber-sumber legalisasi Islam setelah Al-Quran dan tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, para ulama telah mengerahkan usaha yang besar untuk mengetahui hal tersebut agar tidak masuk dalam agama Allah sesuatu yang bukan darinya. Dengan demikian, para ulama mampu melindungi Islam dari segala sesuatu yang asing. Hadis dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian, yakni yang pertama, hadis yang tidak ditolak atau hadis yang lemah. Yang kedua, hadis yang diterima. Definisi hadis yang diterima adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat penerimaan yang telah disebutkan sebelumnya. Dan kami akan membagikan serta membahas setiap bagian secara rinci. Juga definisi hadis yang ditolak adalah hadis yang kehilangan satu atau lebih dari syarat-syarat penerimaan dan tidak memiliki penguat, dan ini memiliki banyak jenis sebagai jenis sebagaimana akan Anda ketahui di bab hadis lemah. Hadis yang diterima. Hadis yang diterima dibagi menjadi dua jenis, yakni hadis hasan dan hadis sahih. Hadis yang sahih dibagi menjadi dua bagian lagi, yakni hadis yang sahih untuk dirinya sendiri dan hadis yang sahih untuk orang lain. Hadis yang baik juga dibagi menjadi dua bagian, yakni hadis yang baik untuk dirinya sendiri, juga hadis yang baik untuk orang lain. Jika disebutkan suatu hadis dengan hanya menyebutkan sahih, maka akan dimaksud adalah hadis sahih untuk dirinya sendiri. Dan begitu juga jika disebutkan hadis baik, maka yang dimaksud adalah hadis baik untuk dirinya sendiri. Dan karena kita telah berbicara tentang hadis yang sahih dan hadis yang baik, maka perlu disebutkan syarat-syarat hadis yang diterima, dan semoga Allah memberi taufik. Syarat hadis yang diterima. Dalam hadis yang diterima terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi agar hadis tersebut dapat diterima. Jika hadis kehilangan satu atau lebih dari syarat-syarat ini, maka hadis tersebut akan ditolak. Berikut adalah syarat-syarat hadis yang diterima. Yang pertama, keadilan para perawi. Yang kedua, ketelitian para perawi. Yang ketiga, terbebas dari cacat yang merusak. Yang keempat, keterhubungan sanad. Yang kelima, terbebas dari keanehan. Yang keenam, penjamin atau pengikut jika diperlukan. Keterhubungan sanad. Yang dimaksud dengan keterhubungan sanad adalah setiap perawi dalam sanad tersebut harus langsung menerima hadis dari orang yang ada di atasnya melalui salah satu cara penerimaan. Ini berarti bahwa sanad tersebut tidak boleh terputus oleh satu perawi atau lebih daripada perawi. Syarat kedua, keadilan perawi. Syarat bagi perawi yang diterima riwayatnya adalah harus adil dalam agamanya. Pengertian adil secara bahasa yakni lawan dari zalim, dan sesuatu yang tegak dalam jiwanya bahwa itu adalah benar. Dikatakan dia meluruskan hukum, artinya dia menegakkannya, atau dia menilai seseorang dengan adil, artinya dia memberikan rekomendasi.
Adil juga dapat berarti keseimbangan atau sedang dalam segala hal tanpa berlebihan atau kekurangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat yang pertengahan, yang berarti adil. Maka kata pertengahan dan adil memiliki makna yang sama. Pengertian adil dalam istilah para fuqaha yakni suatu sifat yang melekat yang mendorong seseorang untuk terus menjaga ketakwaan dan kehormatan secara keseluruhan, yang tercapai dengan menjauhi dosa besar, sebagian dosa kecil dan sebagian perkara mubah. Pengertian adil dalam istilah para ahli hadis yakni seorang perawi dianggap adil menurut para ahli hadis, yakni dia harus yang pertama berakal, yang kedua balik, yang ketiga muslim, yang keempat terbebas dari sebab-sebab kefasikan, yang kelima terbebas dari hal-hal yang merusak kehormatan. Cara menilai ketelitian perawi. Ketelitian perawi dapat diketahui melalui ujian sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk Baghdad kepada Imam Bukhari. Mereka membalikan isi 100 hadis dan sanad-sanadnya, dan ketika Imam Bukhari mengembalikan setiap isi hadis pada sanad aslinya, mereka mengakui menghafalnya, mengagungkannya, dan menyadarinya kedudukannya dalam bidang ini serta mengakui kelebihannya. Tingkat ketelitian dari penjelasan sebelumnya tampak bahwa tingkat ketelitian terbagi menjadi 3 bagian, yakni tingkat tertinggi perawi yang memiliki ketelitian penuh, dan ini merupakan syarat hadis sahih. Yang kedua, tingkat sedang perawi yang memiliki ketelitian kurang sempurna, dan ini merupakan syarat hadis hasan. Yang ketiga, tingkat rendah perawi yang buruk dalam ketelitiannya, dan ini merupakan tingkatan hadis dhaif atau lemah. Hadis yang berstatus hasan dapat naik ke tingkat menjadi sahih li ghairi, sahih karena faktor lain. Sebagaimana hadis dhaif bisa naik menjadi hasan li ghairi dengan adanya penguat atau riwayat pendukung lainnya.